Baik, kita lanjutkan lagi. Jadi kita sudah bahas bahwa assembly kanonik kita sudah copy keadaan-keadaannya di dalam satu ruangan volume besar yang dinamakan ensemble. Dan tiap ensemble itu isinya adalah assembly mikrokanonik. Jadi kembali kita lihat. Ini kita punya assembly kanonik dengan N sama dengan konstan dan energi itu tidak konstan. Lalu assembly ini kita copy kondisinya di dalam namanya ensemble. Jadi keadaan pertama kita catat, keadaan kedua kita catat, tiga kita catat, empat kita catat, dan sampai keadaan yang ke N ya. Jadi kita akan dapat adalah N, tapi energinya E1, N energinya E2, N energinya E3, N energinya E4, dan seterusnya. Ini adalah N energinya EI, ini N energinya EM. Jadi M itu adalah jumlah assembly dalam ensemble. Tapi ingat, ensemble ini virtual, ya, virtual, tidak ada. Hanya catatan keadaan-keadaan yang dimiliki oleh assembly kanonik. Karena assembly kanonik punya energi bermacam-macam. Dan tiap keadaan energi kita catat. Nah, setelah kita catat, masing-masing ini adalah konstan. Ini konstan. Baik energi maupun jumlah partikel konstan. Ini konstan. Dan semuanya konstan. Karena energinya konstan, jumlah partikel konstan, maka satu bagian ini menjadi mikrokanonik. Jadi, kanonik yang cuma satu, kita daftar semua kemungkinannya dalam satu ensemble, dan tiap ensemble itu isinya adalah assembly. Assembly ini adalah assembly mikrokanonik. Antara mikrokanonik satu dan mikrokanonik lain, jumlah partinya sama tapi mereka berbeda energi. Jadi kalau kita bahas satu bagian ini saja, maka kita pakai mikrokanonik yang dibahas di fisika dasar. Ini juga kita pakai mikrokanonik tapi dengan energi berbeda. Jadi mikrokanonik energi 4, mikrokanonik energi 1, mikrokanonik energi EI, mikrokanonik energi M, dan semua daftar ini adalah milik dari kanonik. Jadi kita sudah bisa memulai melihat bagaimana kita memasukkan mikrokanonik untuk menjelaskan kanonik. Jadi kita mau jelaskan ini. Nih, mau dijelaskan pakai mikrokanonik, tapi nggak boleh langsung karena mereka punya kondisinya berbeda. Ini konstan, energi ini tidak konstan. Karena tadi kalau langsung, maka kanonik itu kita pecah-pecah menjadi sejumlah mikrokanonik. Sehingga satu bagian itu kita bisa jelaskan dengan mikrokanonik. Jadi seperti itu. Ini adalah suatu ide yang sangat luar biasa bagaimana menyelesaikan suatu masalah yang kelihatan sangat kompleks diselesaikan dengan konsep yang sudah dipakai, dibangun yang lebih sederhana, tetapi dengan cara satu ini dipecah menjadi beberapa bagian, ribuan atau jutaan. Tapi tetap ini jauh lebih mudah daripada kita dari kanonik, kita mulai berangkat dari nol seperti saat membahas mikrokanonik, dan ini akan membutuhkan banyak usaha, perumusan mungkin akan sangat rumit. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah kita mau cari apa? Sebenarnya statistik itu kita mau cari apa sih? Yang kita mau cari dalam statistik itu adalah besaran termodinamika. Statistik itu cari apa? Cari adalah besaran termodinamika. Kenapa cari termodinamika? Ini adalah yang dapat diukur. Jadi yang bisa kita ukur di dalam dunia nyata itu adalah besaran termodinamika. Itu adalah besaran makroskopik, energi, kapasitas kalor, entropi, entalpi, dan sebagainya itu bisa kita ukur. Sedangkan partikel itu adalah besaran mikroskopik. Jadi kita harus bisa mengaitkan antara mikroskopi yang berlangsung pada di dalam ini, atom-atom molekul elektron itu menjadi besaran termodinamika yang bisa diukur.
Kalau ini kita tahu, maka kita bisa merekayasa. Saya harus mengganti atom ini dengan atom lain supaya besaran termodinamika berbeda. Itu namanya rekayasa material. Jadi setelah kita tahu, kita dapat informasi besaran termodinamika, maka kita bisa rubah-rubah kondisi material ini, mengganti atom ini dengan atom ini, mencampur dengan apa, maka kita dapat besaran termodinamika yang lain yang kita harapkan. Jadi kalau kita ingin material yang punya kapasitas kalor itu sekian kali kapasitas kalor air, maka kita bisa mikir kira-kira material apa harus saya masukkan. Setelah saya masukkan, saya bangun statistiknya, saya cari termodinamika persamaannya, saya cek apakah itu sesuai dengan harapan atau tidak, begitu. Nah, kalau memang sesuai harapan, maka para peneliti yang membuat mesin tesis material itu bisa langsung melakukan sesuai dengan perkiraan teori tadi. Jadi dia tidak lagi mikir kemana-mana, cari material apa, karena teori sudah beramalkan. Kalau mau material seperti ini, maka inilah yang dipakai komposisi seperti ini. Jadi dia tinggal coba sesuai dengan yang disaran teori. Mungkin nanti tidak eksak, tapi ada walaupun berbeda, tapi perbedaannya tidak akan jauh. Minimal sudah akan fokus ke satu hasil yang diharapkan. Oke, dan itu yang mau kita cari, yaitu besaran termodinamika. Nah, untuk mencari itu bagaimana caranya? Bagaimana cara mencari besaran termodinamika tadi? Nah, ketika kita bahas statistik, maka yang tidak akan pernah kita lupa adalah namanya probabilitas. Ini dulu, karena begitu kita tahu probabilitas, maka kita bisa menghitung besaran apa saja. Karena nilai rata-rata besaran adalah jumlah dari probabilitas KI dikali XI. Saya tulis ini. Nilai rata-rata besaran X itu sama dengan probabilitas I dari XI. Jadi kalau kita bisa mencatat, kalau kita punya sejumlah nilai XI dengan probabilitas tertentu, maka rata-rata tinggal kita tambah saja nilai pada kondisi I kali produksi I, nilai pada kondisi yang lain, lalu dijumlahkan untuk semua kemungkinan. Nah, itu adalah rata-rata. Jadi yang paling penting dalam fisika statistik adalah nilai rata-rata. Sekali nilai rata-rata atau probabilitas. Sekali probabilitas kita ketahui, maka nilai rata-rata kita sudah tahu. Jadi kalau kita ingin mencari berapa energi rata-rata ini, sedangkan penghapus ini punya energi yang bermacam-macam karena kanonik, maka kalau kita tahu probabilitas untuk energi bermacam-macam tadi, maka nilai rata-rata energi ini bisa kita hitung. Jadi seperti itu. Nah, ketika energi sudah kita hitung, kita bisa hitung berapa kapasitas kalor dan sebagainya akan bisa keluar. Jadi yang harus kita lakukan terkait dengan statistik ini adalah nilai rata-rata. Nah, nilai rata-rata apa yang mau kita hitung? Sekarang kembali tadi ke ensemble. Kita sudah ubah tadi, kembali lagi, ini adalah assembly kanonik. Dengan nilai N tertentu, yang tidak konstan. Ini konstan. Lalu dari assembly tadi kita sudah transformasi ke ensemble. Jadi kita sudah lupakan ini, kita bermain di ensemble. Isi ensemble itu adalah assembly dengan N yang sama untuk kanonik, tapi energi 1, energi 2, energi 3 dan energi 4, energi M ya. Jadi ada M buah assembly di dalam ensemble kita. Satu assembly kanonik kita sudah tidak hilang, ya tidak usah lihat lagi. Coret, kita tinggal ke sini. Toh ini itu adalah kondisi yang dimiliki oleh kanonik pada semua energi tadi. Jadi yang pertama harus kita lakukan adalah untuk mencari energi ini, energi 1, energi 2, energi 3. Untuk mencari energi rata-rata gimana? Cari energi rata-rata ya kita tinggal pertama agar assembly kanonik itu berada pada energi S1 itu dengan probabilitas berapa? Dia berada pada energi 2 itu probabilitas berapa? N3 probabilitas berapa? Pada kondisi KM, energi M probabilitas berapa? Jadi ini mau kita cari. Jadi berapa probabilitas assembly kanonik memiliki energi EI, dan ini yang mau kita cari.
Sekali ini kita cari, maka kita akan dapat energi rata-rata dari assembly di dalam ensemble kanonik ini. Jadi ini yang kita cari, ini berapa? Dia itu berada energi ini S1 itu ada berapa kemungkinan, energi 2 berapa kemungkinan. Itu harus kita tentukan dulu sebelum, kalau itu sudah kita tahu, maka kita bisa hitung berapa energi rata-rata untuk assembly kanonik, walaupun dia berubah-ubah energinya, tapi rata-rata kita hitung, asal kita tahu pada energi 1 berapa probabilitasnya, energi 2 berapa, sampai energi yang berapa. Nah ini bagaimana ini? Nah kita pakai bahwa pengembangan fisika itu kadang-kadang imajinasi itu wajib ada. Tidak sekedar rumus menyelesaikan, tapi kita harus berimajinasi. Imajinasi bagaimana? Kita tahu bahwa tidak mungkin assembly itu punya energi tak berhingga. Jadi probabilitas sebuah assembly punya energi sama dengan tak berhingga harus 0. Karena di alam itu tidak ada energi tak berhingga. Apalagi ini. Dan moga energi tak berhingga. Energi pasti terbatas. Jadi ketika kita masuk probabilitas, maka probabilitas untuk memiliki energi tak berhingga harus 0. Oke. Kemudian, pakai imajinasi. Kalau kita hidup ini, hidup di dunia ini, kira-kira orang dengan penghasilan atau dengan kekayaan yang lebih banyak itu makin sedikit atau makin banyak. Nah, kondisi real di hidup kita adalah makin besar kekayaan yang dimiliki, makin sedikit jumlah orang yang memiliki kekayaan itu. Ini juga sama dengan kondisi statistik bahwa makin besar energi yang harus dimiliki oleh assembly, maka kemungkinan atau kemungkinan assembly berada di keadaan itu harus semakin kecil. Jadi misalnya energi assembly-nya dinaikkan, maka probabilitas munculnya assembly dengan energi lebih besar itu akan makin kecil. Assembly akan cenderung akan berkumpul pada energi yang kecil. Jadi dengan kata lain, pada energi kecil jumlah assembly-nya banyak, energi lebih besar sedikit, lebih besar sedikit, sangat besar sangat sedikit, dan tak berhingga energinya tidak ada assembly di situ. Jadi kalau kita gambar energi sebagai probabilitas itu kira-kira akan begini. Jadi makin kecil energi assembly, maka makin besar kemungkinan assembly itu ditemukan atau berada di situ. Makin besar energi, maka makin sedikit kemungkinan menemukan assembly itu. Dan kalau tadi energi tak berhingga, maka tidak ada assembly-nya mempunyai energi itu. Dan kalau kita lihat rumus yang seperti ini, maka kayanya, ini perasaan ini, kita ingat bahwa ternyata bahwa P itu kayanya berbanding dengan negatif konstanta kali energi ini konstanta. Kita lihat dengan bentuk ini bahwa kalau energi tak berhingga, eksponen tak berhingga, min tak berhingga jadi 0, cocok. Makin besar energi akan makin turun, cocok. Energi paling kecil, probabilitas paling besar, cocok. Jadi kira-kira seperti ini. Jadi hipotesis hayalan awal kita adalah kayanya bahwa P itu berbanding lurus dengan eksponen minus konstanta kali energi. Itu adalah hayalan awal. Ini hayalan, tapi hayalan itu apakah benar atau tidak nanti dibuktikan di eksperimen. Jadi ketika orang membangun suatu teori fisika itu, hayalan itu kadang dimuncul dulu. Tapi tidak semata-mata hayalan, tapi ada suatu landasan imajinasi yang logis, kenapa hayalan seperti itu dimunculkan. Namanya hipotesis. Kemudian yang kedua, kalau suhunya, sekarang ini kan bergantung suhu. Kalau suhunya kita ubah, misalnya suhunya makin besar, apakah probabilitas menemukan energi yang tinggi itu makin besar atau makin kecil? Jadi sekarang kita kata energinya 1000 pada suhu 100 Kelvin. 100 Celcius ya. Ini energi 1000 suhu 100 Celcius. Kalau suhu dinaikkan menjadi 200 Celcius, apakah energi 1000 itu makin besar peluang dimiliki atau tidak? Ketika suhu dinaikkan, maka partikel itu makin kencang untuk bergerak. Maka partikel itu semuanya akan mengalami kenaikan energi. Sehingga kemungkinan mendapatkan energi 1000 tadi akan makin tinggi. Jadi makin tinggi suhu,
probabilitas untuk memiliki energi lebih besar itu akan makin besar. Nah, bagaimana itu dimasukkan dalam persamaan ini? Kita ingin bahwa ini ya, ini adalah energi, ini adalah P, ini adalah pada suhu T1. Ini probabilitasnya. Sekarang saya atau kita melihat apa yang terjadi kalau suhu T2 itu lebih dari T1. Apakah kurva itu akan seperti ini? Atau kurva itu akan seperti ini? Apakah pada suatu nilai energi I ini probabilitas akan makin naik dengan bertambahnya suhu, ini T2, apa T2 di atas atau di bawah, atau justru berkurang? Tadi kita sudah jelaskan ketika suhu dinaikkan, maka partikel itu akan bergerak makin kencang, maka secara bersama partikel itu energinya makin naik. Jadi ketika suhu dinaikkan harusnya probabilitas pada nilai energi tertentu itu akan makin naik. Jadi yang benar adalah ini. Ketika kita naikkan suhu, maka secara bersamaan probabilitas akan makin naik pada energi tertentu. Nah, supaya energi makin naik kalau suhunya naik, di sini itu kalau faktor suhu bagaimana? Maka salah satu yang paling logis adalah E sama dengan minus konstanta dikali E dikali T. Sebab kalau suhu naik, ini akan naik, ini akan makin kecil pangkatnya, sehingga ini akan makin besar. Kalau suhu turun, pangkat ini akan makin besar, ini probabilitas akan makin kecil. Dan para ahli akhirnya menyimpulkan bahwa bentuk yang paling logis untuk probabilitas itu adalah eksponen minus E dibagi K kali T, dengan K adalah konstanta Boltzmann. Jadi rumus ini muncul dari sejumlah khayalan. Ini adalah usulan paling logis. Nah, apakah usulan ini benar tidak nanti dicek secara eksperimen. Apakah dengan dukungan dengan hasil ini kita mendapat data yang sesuai dengan eksperimen atau tidak. Ini bentuk lain adalah minus energi dibagi K kali T. Ini adalah konstanta yang harus kita cari. Jadi inilah hasil awal dari sejumlah argumen tadi, di mana E itu adalah energi assembly di dalam ensemble, adalah PE itu adalah, ini saya tulis PE ya, probabilitas an assembly memiliki energi E. Itu, ini adalah hasil dari sejumlah argumen tadi, dan nanti akan kita lanjutkan berikutnya.